Pertanyaannya, untuk GP, guru penggerak di PPG 2024, apa saja rekognisinya? Pertanyaannya begitu. Nah, bagi teman-teman, termasuk Ibu Elok ya, bagi guru-guru yang sudah mendapat sertifikasi guru penggerak dan telah lolos administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023, maka akan mengikuti PPG Daljab tahun 2024 jalur khusus PGP. Jadi di situ ada jalur PGP, ada jalur bagi mereka yang sudah ikut PLPG tapi belum lulus, ada guru-guru yang terhitung aktif mengajar sampai tahun ajaran ini 2023-2024. Teknisnya akan diinformasikan secara resmi melalui surat edaran di laman ppg.kemendikbud.go.id. Nah, bagi guru-guru PGP yang belum lolos atau guru-guru yang punya sertifikat PGP yang belum lolos administrasi, silahkan ikut rekrutmen PPG Daljab yang akan segera diinformasikan. Pokoknya selalu ada kesempatan buat semua guru. Bapak Ibu yang saya hormati, boleh diminum lagi dong Pak kopinya? Bapak Ibu guru yang di rumah, ayo minum kopinya, nanti keburu dingin. Ini saya juga temani ya minum kopi. Pak Direktur juga Pak. Bismillah Pak. Tipis-tipis tadi. Nah, kopi tipis-tipis. Ini ada lanjut pertanyaan. Saya juga ucapkan terima kasih pada semua guru. Ini masih ada waktu ya, kita masih akan diskusi, tapi saya terima kasih pada semua guru yang sudah mengikuti live IG ini di saat ini di angka lebih dari 3.030 guru yang setia menemani saya di sore hari ini di acara live IG. Kalau belum punya kopi, masih ada waktu untuk bikin kopi. Kalau nggak punya kopi biji, boleh kok kopi sobek, yang penting kopi. Yang penting kopi itu menenangkan kita sambil berpikir hal-hal yang positif. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk PPG Daljab dari Uma Mercy, Ibu Uma Mercy 7. Apa saja yang harus disiapkan menjelang PPG Daljab? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, menjelang PPG Daljab yang paling penting adalah siapkan kondisi kesehatan, atur waktu yang baik. Karena pasti Bapak Ibu tidak akan meninggalkan kelas, tetapi harus belajar di PMM menyelesaikan modul. Ya, kemudian agar dapat kondisi kesehatan mental dan fisik ini perlu karena Bapak Ibu akan melaksanakan PPG dengan baik sampai selesai. Kemudian karena PPG Daljab akan dilaksanakan secara daring, maka silakan siapkan laptop dan HP yang mendukung serta sinyal internet yang baik untuk dapat mengakses platform pembelajaran mandiri dan juga melaksanakan uji kompetensi nanti. Untuk berkas-berkas administrasi silakan dibaca pada surat edaran yang akan disampaikan di laman PPG. Pertanyaannya lah, saya nggak punya internet gitu ya. Ya, bagi yang tidak ada internet, kita ada solusi awan penggerak. Seperti waktu live IG yang lalu, saya sampaikan, Ibu Kepala Balai di Sulteng ini ada Bu Erna, itu sudah punya data, dan juga Kepala Balai yang lain sudah punya data, sebenarnya sadik-sadikmanya nggak ada internet. Kami akan intervensi dengan awan penggerak, gitu ya. Jadi selalu ada jalan bagi setiap kesulitan kita. Ada lagi pertanyaan ini, kita ngebut ya Pak Direktur. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu Framista Wantis. Saya diterima CGP Angkatan 11. Diterima CGP Angkatan 11. Dari info surat pendidikan Juni Desember, apa bisa PPG Daljab diikuti bebarengan dengan pendidikan guru penggerak? Ini pertanyaannya karena kan infonya pendidikan itu akan dilaksanakan di Juni sampai Desember. Sedangkan ini kan naga-naganya udah akan ada PPG. Apakah bisa bareng-bareng? Ini pertanyaan ini pasti ada pertanyaan yang lain juga ya bagi yang ikut yang diterima CGP. Ya, jawabannya Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak kemudian akan dipanggil ikut PPG, maka bisa diikuti keduanya loh. Nggak harus milih salah satu. Bisa diikuti keduanya karena PPG Daljab tahun ini akan dilaksanakan melalui pembelajaran mandiri, melalui platform sehingga lebih fleksibel. Namun Bapak Ibu perlu mengatur waktu agar keduanya dapat diselesaikan dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan. Pak Direktur, kalau untuk sebelum saya lupa, kalau untuk PKGBI itu ini masih dalam taraf pendaftaran apa enggak sih? Untuk pembekalan, Bu Dirjen. Pembekalan ya? Masih, kita sangat menunggu ya Bapak Ibu. Oh, jadi untuk PKGBI ini masih dalam taraf pendaftaran, masih ada? Masih. Pendaftaran, masih butuh berapa orang? Kita targetnya kan tahun ini paling tidak 30.000 ya. 30.000 sekarang sudah berapa Pak Direktur? 15.000 lah. Ini masih ada.
Ini tuh sekaligus saya informasikan ya bagi guru-guru yang memenuhi syarat seperti yang tadi saya sebut. Ini dalam taraf pembekalan ini butuh 30.000, sekarang baru 15.000. Jadi masih terbuka kuota 15.000 lagi. Ayo bagi yang belum daftar ya. Ya, sayang ya kesempatan ini nggak akan datang 2 kali lagi loh, nggak akan datang 2 kali. Karena Bapak Ibu tetap bisa mengikuti program PKP yang lain meskipun ikut PKGBI. Gitu kan ya Pak Direktur? Ada pertanyaan lagi nih dari terima kasih Bapak Ibu, sekarang sudah di 3.200 ya yang masih setia mengikuti live IG saya. Saya senang sekali ya kalau banyak teman begini. Jadi saya setelah lelah seharian 1 jam ngomong ini manfaatnya banyak dirasakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi sangat memotivasi saya kehadiran Bapak Ibu guru di live IG ini. Apalagi ada Pak Direktur dan kopi. Ini ada dari Bu Intan Bawono. Pertanyaannya, saya cek tidak masuk PPG dalam jabatan. Karena saya cek masukan NIK tidak masuk. Jadi maksudnya tuh dia tidak masuk dalam kuota PPG Daljab gitu ya Bu ya. Karena waktu ngecek masukkan NIK itu tidak masuk. Nah, jawabannya begini, saat ini belum ada fitur atau menu untuk mengecek daftar Bapak Ibu, jangan terkecoh. Belum. Jadi belum ada menu atau fitur untuk mengecek daftar nama sasaran PPG atau mengupload bekas PPG. Tunggu suratnya resmi, akan disampaikan melalui laman ppg.kemendikbud.go.id. Nanti akan disampaikan tata cara untuk dapat mengikuti PPG. Gitu Bu. Jadi kalau sekarang belum mengecek memang belum. Sabar ya. Ada lagi nih pertanyaan dari Mangala Samuel. Pak Mangala Samuel, apa kabar Pak Mangala? Sehat selalu ya Pak ya. Setia memantengin laman kami untuk kapan pendaftaran PPG dimulai. Pertanyaan Pak Mangala adalah PNS masa mengabdi 25 tahun tapi belum sarjana S1. Dapat mengikuti PPG Daljab apa tidak? Ijazah terakhirnya sekolah guru atau D2. Nah ini Pak Mangala ini diantara selain Pak Mangala di database kami banyak Pak Direktur. Guru ini yang zaman dulu masih guru kelas itu loh Pak Direktur. Itu kan D2 boleh ya. Dan dia jadi PNS memang. Nah di database kami ada 200 hingga 300 ribu loh Pak Direktur. Guru-guru yang sudah mengabdi lama tapi memang belum S1. Nah masalahnya regulasi yang mengatur untuk pemerolehan sertifikat pendidik itu melalui PPG itu harus memiliki ijazah S1 atau D4. Nah bagi Pak Mangala dan guru-guru lain, 200 ribu guru lain yang belum memiliki ijazah S1 belum bisa mengikuti PPG. Namun kami akan mencarikan jalan keluar di step berikutnya untuk rekognisi. Kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi lain agar guru-guru seperti Pak Mangala dapat menyelesaikan S1-nya dengan rekognisi melalui seperti universitas terbuka atau perguruan tinggi lain. Kami pasti akan bantu, namun setelah menyelesaikan S1 dulu ya Pak, baru mereka dapat mengikuti PPG Daljab. Jadi semangat Pak Mangala, meskipun sudah mengabdi 25 tahun dan meskipun umurnya sudah 50 lebih ya tetap semangat karena belajar itu tidak mengenal waktu. Ya kan? Betul. Ada teman saya yang kuliah itu masih umur 60 Pak. Iya, jadi sebenarnya itu nggak ada masalah, kita tetap belajar kapanpun. Bukan hanya sekedar memperoleh sertifikat ya, tapi kebanggaan buat anak cucu kita bahwa Pak Mangala itu nantinya pensiun guru tersertifikasi. Gitu. Semangat Pak Mangala, jangan dikasih kendor. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Noverina Venmira. Ibu Noverina Venmira, apa kabar Ibu? Sehat ya Bu? Pertanyaannya, apakah jam mengajar yang sedikit akan berpengaruh pada pemanggilan PPG Daljab? Pertanyaannya bagus sekali. Ini pasti mewakili guru-guru lain yang punya kasus dengan Ibu Noverina ya, jamnya sedikit. Kira-kira dipanggil enggak ya? Jangan-jangan enggak gitu ya. Nah, Ibu Noverina dan Bapak Ibu yang lain yang mempunyai masalah seperti ini, PPG Daljab tidak mensyaratkan jumlah jam mengajar. Ingat ya, meskipun sekarang saya belum mempunyai jam mengajar, nggak masalah, tetap akan terpanggil. Tadi syaratnya kan sudah jelas. Yang penting terdata aktif di Dapodik tahun 2023-2024 aktif ya, dan sudah memiliki ijazah S1 D4. Semua guru baik honorer
baik ASN, PNS maupun GTY berkesempatan untuk mengikuti PPG. Setelah punya sertifikat pendidik nantinya baru penghitungan tunjangannya berdasarkan beban mengajar Bapak Ibu. Nanti kan kami yang honor kami akan distribusikan supaya memenuhi 24. Bagi yang PNS jamnya kurang akan kami distribusikan supaya memenuhi 24 jam begitu ya. Tapi untuk PPG tidak ada masalah. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa pertanyaan untuk PKGBI dan PPG sudah saya jawab. Dan sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara live IG kita. Tapi saya sangat bangga dan tersanjung dengan Bapak Ibu guru yang masih menemani saya hingga saat ini masih di angka 3.200. Itu sesuatu banget buat saya, ditemani ngobrol di sore hari, sehingga lelah saya sejak kemarin itu hilang. Karena bisa ngobrol bareng Bapak Ibu semuanya di live IG kita sore ini. Sekarang masih di angka 3.200. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang masih setia menemani saya hingga akhir sesi live IG ini. Dan saya janji akan terus melihat sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan di Bapak Ibu guru melalui IG saya. Saya mengidentifikasi beberapa pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan itu apa sih yang atau kita angkat jadi acara live IG Pak Direktur. Kemarin banyak sekali pertanyaan tentang PKGBI, sehingga itulah yang kita angkat dalam live IG ini, dan juga banyak pertanyaan terkait dengan PPG Jajab, sehingga ini masih kita angkat. Sehingga kesempatan yang sebenarnya kesempatan Bapak Ibu bertanya di chat saya, di IG saya itu kesempatan yang selalu saya baca untuk mengidentifikasi sebenarnya persoalan apa sih yang masih dihadapi oleh Bapak Ibu guru dan perlu jawaban langsung dari saya. Nah, saya ada tips terkait dengan persiapan Bapak Ibu guru menjelang PPG Jajab ya, untuk menutup live IG kita sore hari ini. Beberapa hal yang Bapak Ibu guru bisa mulai siapkan saat ini antara lain, satu, pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Pastikan ya. Persyaratannya WNI dah. Kok warga negara Indonesia memang WNA enggak boleh dong. Ini hanya untuk WNI. Cara membuktikannya NIK dong ya. Warga negara, sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya, yang sekarang mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan data Bapak Ibu guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai, lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPGP. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan, penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah, Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2 maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKGBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu satmingkal induk. Jika terdaftar di dua satmingkal, maka harus tentukan salah satu. Misalnya Bapak mengajar di sekolah A, kepala sekolahnya di sekolah B, pilih salah satu. Nah, kenapa penting sih Bapak Ibu? Ini penting banget saya tegaskan. Karena ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Hal kecil ini jangan terjadi pada Bapak Ibu, ini kan sepele. Bisa Bapak Ibu pastikan, jangan marah-marah, kok saya nggak dipanggil, bla bla bla, padahal hal sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan dari sekarang.
Lakukan juga update data Dapodik, baik pengkinian atau pembaruan data. Bapak Ibu guru bisa melakukan sendiri atau bisa juga dibantu tim operator sekolah kalau nggak bisa di PKB-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu penting banget pesan saya kepada Bapak Ibu semua agar terpanggil dengan baik. Nah Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam kita sudah ngopi sore ini, dan saat ini terima kasih kepada 3.100 Bapak Ibu guru yang masih bergabung dengan saya di sore hari ini. Tentu saya mohon maaf jika pertanyaan ada yang belum terjawab. Tadi saya sudah ada nih, baik PPG maupun PKGBI. Tapi saya yakin masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya akan buka lagi sesi berikutnya di ngopi-ngopi berikutnya. Khusus untuk PPG Cilacap maupun PKGBI yang masih ada pertanyaan, tulis di chat. Tulis di chat di IG saya akan dokumentasikan. Berarti ini adalah masih perlu live IG lagi 1 kali. Bapak Ibu juga sudah saksikan, saya tadi ngomong terus tanpa jeda, tapi waktunya masih kurang 1 jam itu. Sebelum berakhir, saya tutup dengan pantun Pak Direktur. Saya 1, Pak Dil 1 ya. Siap. Di Palu ada montong lokal. Rasanya manis dan juga legit. Sebelum rilis PPG Cilacap, siapkan bekal. Agar prosesnya lancar dan tidak sulit. Ayo Pak Dil. Cakepnya jangan lupa. Ya. Mana nih cakepnya? Di Sulawesi Tengah makan buah manggis. Cakep. Ditutup minum kopi Kulawi yang kental. Wah, enak. Yuk Bapak Ibu guru kembangkan kompetensi bahasa Inggris. Cakep. Demi terwujudnya pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Yeay. Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah saya buatkan 1 pantun dari saya, 1 pantun dari Pak Direktur. Sampai jumpa di ngopi bareng lagi di sesi-sesi berikutnya yang tentu tak kalah menarik topik-topik yang kita angkat. Sekali lagi salam dari Doda Bukit Indah Doda. Bagi yang ke Palu jangan lupa ke Bukit Indah Doda. Anda pasti tidak menyesal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.